Siapa di sini dan rekan semua yang suka makan pedas? Kalau misalnya semua tanya ke gue apakah gue suka makan pedas, jawabannya gue suka. Cuman badan gue tuh nggak terlalu kuat buat merasakan pedas yang berlevel-level kayak misalkan Ricis atau Maici atau mungkin mie gacoan gitu ya. Gue termasuk anggota keluarga yang anomali, bokap, nyokap, adik, bahkan ibu negara itu suka makan pedas. Cuman gue doang yang kagak. Untungnya mertua gue juga nggak suka makan pedas, jadi ada temennya gitu. Nah cuman karena gue penasaran juga gimana rasa pedas yang enak, gue biasanya kalau misalkan nyokap nyambel gitu ya, gue selalu request untuk bikinin sambal juga. Cuman kalau misalkan buat gue jangan dipedesin. Gimana ceritanya sambal nggak pedes bang? Lu tanya nyokap gue, enak banget sumpah. Jadi beliau itu pakai kulit cabai merah gitu ya, nggak pakai bijinya, terus habis diulek sama terasi sama tomat gitu sama beberapa bumbu rempah-rempah, dan gue coba makan pakai lalapan gitu karena gue juga tipikal Sundanis, kita suka makan daun gitu. Dimakan gila enak banget, emang nyokap gue masterpiece, dan alhamdulillah ibu negara gue bisa nge-recreate sambal buatannya nyokap gue sendiri. I am very blessed. Cuman kalau misalnya ngomongin soal pedas dan juga orang-orang Indonesia, beberapa hari yang lalu ada bule yang kapok sama omongan orang Indonesia tentang pedas. Ini 4 hari yang lalu di-upload postingannya sama sebuah akun TikTok namanya The Polyglot Impos, The Polyglot Impos ya. Dimana dia memberikan testimoni tentang orang-orang kita gitu ya, yang ngasih tahu nih pedas atau kagak. Dia bilang, when an Indonesian say it's not spicy, don't trust. Ketika ada orang-orang Indonesia yang bilang ini nggak pedas kok makannya, jangan dipercaya. Dan kalau misalkan mereka bilang pedas, lo harus percaya. Konteksnya apa bang nih boleh ngomong kayak gini? Ini terkaan gua. Jadi si bule ini coba buat nyobain kuliner Indonesia. Terus orang Indonesia bilang ini nggak pedas, tapi ternyata pedas. Terus kemudian ketika emang dia nyobain yang pedas, orang Indonesia bilang pedas, itu berarti pedasnya gila banget gitu. Ini basically kejadian sama banget ketika ada orang yang gak suka makan pedas itu nanya ke orang yang suka makan pedas, ini pedas atau kagak. Dan orang yang suka makan pedas bilang ini gak pedas kok. Tapi batas atau tingkat toleransi orang yang makan pedas itu udah beda banget levelnya dibanding orang yang gak suka makan pedas. Jadi ketika dibilang gak pedas, itu mungkin aja pedas bagi sebagian orang yang gak biasa makan pedas. Jadi orang-orang bule itu baru sadar kalau misalkan tingkat toleransi kepedesan orang-orang Indonesia udah di atas nalar. Dan korbannya setelah gua cari tahu untuk ngebahas di video ngopi ini, gak cuma dia doang. Ini sumpah lu lihat di TikTok rame banget orang-orang Indonesia ngerubunin postingannya. Udah di like sama 737.000 orang dan udah disimpan sama 34.000 orang. Nah isi komentarnya gak cuma orang-orang Indonesia yang bilang kalau misalnya oh kita udah punya ketahanan level pedas yang berbeda dibanding orang-orang di dunia, tapi juga orang-orang dari luar negeri gitu atau bule-bule yang ngasih testimoni ke kita semua kalau misalkan jangan pernah percaya sama Indonesian kalau misalkan lu nanya ini makanan pedas atau kagak. Yes, lu bisa lihat sendiri di kolom komentarnya. Dan di video ngopi kesempatan kali ini gue coba buat kasih informasi yang menarik seputar pedas. Kenapa Indonesia pada akhirnya termasuk orang-orang yang sangat amat disegani kalau misalnya ngomongin soal hal-hal yang berbau pedas-pedas. Terus kemudian rahasia ilmiah mengapa orang kuat makan pedas. Dan lu kalau misalnya penasaran kenapa gue milih berita ini, karena ada IPB-nya. Kebetulan gue ada di IPB juga. Terus kita juga bakal baca artikel yang dibuat sama Halodoc dengan judul hobi makan pedas tingkatkan resiko GERD. Benarkah? Karena gue juga harus kasih tau semua gitu ya, kalau misalnya lu semua hobi banget makan pedas, lu harus hati-hati juga, pasti bakal ada side effect-nya. Artikel ini juga udah ditinjau sama Dr. Feruri Verona Handayani di tanggal 18 November 2020. Nah jadi berdasarkan artikel yang gue baca, Indonesia itu termasuk ke dalam 8 negara yang punya budaya makan paling pedas di dunia. Oke, kita bersama Meksiko, India, Korea, Thailand ya, Nigeria, Ghana, dan Ethiopia. Jadi kalau misalkan emang ada orang-orang luar negeri gitu ya yang bilang ini pedas atau kagak ke orang-orang Indonesia, emang harus mikir 2 kali, karena Indonesia tuh emang tergolong anomali kalau misalkan ngomongin soal kuliner pedas gitu, karena kita udah terbiasa makan pedas. Nah kalau misalnya lu semua nanya apakah suka makan pedas itu cuman selera doang atau justru ada faktor genetik yang buat orang-orang tuh bisa makan pedas atau kagak, ini udah dipaparin sangat amat jelas oleh pakar IPB. Jadi ini pendapat langsung dari dosen Departemen Gizi Masyarakat IPB University Dr. Karina Rahmadia Eka Widianti yang mengungkapkan kalau misalnya setiap orang memiliki batas yang berbeda. Ada 3 faktor yang sangat amat mempengaruhi kenapa orang bisa makan pedas, kenapa orang suka makan pedas atau kagak. Yang pertama faktor genetik, yang kedua pengalaman, yang ketiga psikologis. Oke, bukan gue yang ngomong tapi langsung dari pakar. Capsaicin
Ya, ini senyawa yang ada di cabai gitu ya, untuk ngebuat dan juga menstimulasikan badan kita apakah pedas atau kagak. Menstimulasi reseptor potensial transient vanilloid atau TRPV1 yang mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak. Setiap individu memiliki tingkat toleransi reseptor yang berbeda, ujar seperti yang dikutip Detik Education. Orang yang secara alami memiliki lebih banyak reseptor saraf pendeteksi capsaicin cenderung mengalami sensasi terbakar lebih kuat sehingga sulit mentoleransi rasa pedas. Sebaliknya, mereka yang memiliki reseptor lebih sedikit, sensasi pedas akan terasa lebih ringan. Lu pernah gak sih ngedenger obrolan-obrolan orang gitu, kalau misalnya semakin sering makan pedas, maka sensor dalam lidah lu itu semakin berkurang. Nah, yang dimaksud sensornya itu sama orang-orang tuh ya ini reseptor potensial transient vanilloid. Jadi semakin banyak lu makan pedas, ya sensor pada mati, jadi lu makin kuat buat makan-makan yang emang nggak ngotak gitu ya rasanya. Karena menambahkan bahkan ada orang yang lahir tanpa reseptor ini sehingga tidak merasakan pedas. Buset, kasihan juga ya kalau misalnya ada orang yang udah nggak bisa merasakan ini nggak pedas. Sedih anjir. Ia juga menyampaikan toleransi terhadap makanan pedas bisa meningkat melalui konsumsi yang rutin. Selain faktor fisiologis, persepsi atau pikiran bahwa makanan terasa sangat pedas juga bisa mempengaruhi reaksi seseorang. Adapun dikutip dari BBC, sejumlah teori menyebut toleransi seseorang terhadap rasa pedas berasal dari gabungan antara faktor genetik dan pengalaman sejak kecil. Meskipun lu bisa melatih badan lu sendiri untuk bisa adaptif terhadap kuliner-kuliner yang pedas, lu harus hati-hati karena hobi makan pedas itu bisa meningkatkan resiko GERD. Di sini dikasih tahu ya lewat subjudul makanan pedas dan penyebab lain GERD. Dikasih tahu kalau misalnya makanan pedas sering disebut sebagai penyebab naiknya asam lambung atau GERD, dan sebenarnya hal ini tidak sepenuhnya salah. Kebiasaan mengkonsumsi makanan yang pedas apalagi secara berlebihan nyatanya memang bisa memicu terjadinya gangguan pencernaan. Ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa makanan pedas bisa menyebabkan nyeri perut dan sensasi terbakar di dada. Kabar buruknya, kondisi ini bisa menjadi semakin buruk kepada orang yang memiliki riwayat gangguan pencernaan fungsional, dan meski begitu, makanan pedas nyatanya bukan penyebab utama GERD, namun resiko ternyata penyakit ini menjadi lebih tinggi jika seseorang terlalu sering mengkonsumsi makanan pedas. Ya, kalau misalnya sering nge-scroll Facebook gitu ya, banyak banget iklan-iklan Hoto, dan kebanyakan dari mereka tuh pasti bakal concerning penyakit GERD ini. Terus ada juga satu atau beberapa orang-orang yang ngasih tahu kalau misalkan mereka merasakan GERD akhirnya karena sering banget nyobain makanan dengan berlevel-level tingkat kepedesan. Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa pada akhirnya banyak banget pengidap-pengidap GERD di Indonesia akhir-akhir ini, karena secara kuliner pun kita udah makin dijejelin sama tingkat kepedesan yang luar biasa, nggak ngotak sama sekali. Gue juga sampai sekarang bingung kenapa teman-teman gue masih pada suka gitu nyobain makan berlevel-level. Gue sampai sekarang masih belum pernah nyobain mie gacoan, coy. Lu percaya nggak? Ya mungkin sebagian dari rekan semua juga ada yang belum pernah nyobain gitu. Tapi buat gue sendiri yang tinggal di Bogor dan udah banyak banget ada gerai-gerai mie gacoan dan gue sendiri kagak nyobain, itu mungkin ada sesuatu yang anomali, sangat amat anomali. Dan meskipun kuliner kita termasuk kuliner yang terpedas di dunia gitu ya, ada juga beberapa hal lain di Indonesia yang ngebuat kita tuh ngerasa tahan banget sama rasa pedas, yaitu omongan atasan dan juga para tetangga. Pedes banget soalnya. Ya Allah, garing. Astagfirullahaladzim, kenapa gue lama-lama jadi kayak Andre? Oke, back to the topic. Korban orang Indonesia yang ditanya apakah ini pedas atau kagak ya di luar negeri itu nggak cuma 1-2 doang. Itu nggak cuma tiktokers dengan akun yang bernama The Polyglot Impos ini yang dia sampai bilang almost send me to afterlife. Tapi kalau misalnya lu cek di Reddit, banyak banget cerita-cerita yang menarik. Terus ngasih tahu ke kita semua kalau misalnya mereka punya banyak banget teman-teman luar negeri yang juga kapok ngerasain makanan langsung pedas, terutama gitu ya dari Indonesia. Gak cuma tiktokers doang, penonton-penonton VTubers juga, kayak misalkan akun Twitter Andrew ini yang dia kayaknya nyobain keripik kaca gitu ya, atau maichih. Terus dia langsung buat caption, what the fuck is this? Why is it so spicy? Kobo, how the fuck do you eat this by the bag? I have came to the conclusion that you are fucking terrifying. Why did this blow up? What the fuck is just me having zero spice tolerance apparently? Wewe. Terus di Reddit gak usah nanya gitu ya, bahkan ada orang yang nge-share postingannya, terus orang yang ngasih makanan ini pun langsung berkomentar di Reddit postnya. Chloe Reza, gue yang bawa keripik kacanya ke Jepang. It was me. Itu kejadian di offline meet up fans Hololive Indonesia di Jepang. Harusnya gue rekam reaksi orang-orang dari 20 negara nyobain keripik kaca. Itu jadi konten yang seru tuh. Buat Klingsong, keren bang. Ganas lo mantap cok. Kasih tahu ke kota beras kita.
Ya nggak usah dibangga-bangga juga sih sebenarnya, ini cuman seru-seruan doang. Not even people from the first world Asian countries can eat our food. Most of them can't even handle a warteg meal. Dulu pernah ada exchange student dari Korea di jurusan gue, terus kita ajak nongkrong dan kita suguhin gorengan, temen gue udah bilang hati-hati, cabenya pedes, kalau nggak kuat pedes udah nggak usah dimakan. Dia dengan sombong bilang it's okay, Indonesian chili small, Korean chili huge, I can eat it. Anjir, rahasianya dia ngelihat seberapa tingkat pedasnya dari ukuran cabenya ya, padahal man the smallest chili in Indonesia maybe the most pedas apa spicy in the world, dan itu pertama kalinya gue lihat orang warnanya merah. Orang Indonesia kalau misalnya kepedesan tuh biasanya nggak kelihatan warna merah ya, soalnya kita kan biasanya punya warna kulit yang lebih gelap gitu, agak kuning-kuningan. Sementara orang-orang luar negeri tuh karena emang dasarnya putih, jadi mungkin bakal kelihatan banget ya. Oh ya, di sini ada komentar yang menarik nih. Because of blood, ya, karena darah. Orang kulit putih karena pigmen melanin mereka sedikit, jadi kapiler darah dekat kulit lebih kelihatan daripada orang berkulit gelap. Kenapa merah ketika pedesan? Respon tubuh adalah keringat, jadi kapiler membuka dan lebih banyak darah dekat permukaan kulit lalu kelihatan merah. Kenapa biru ketika kena pukul? Gila, ini dijelasin ilmiah loh, nggak cuma yang respon pedes doang loh. Biru itu trauma atau bruise, sel kapiler pecah dan aliran darah terhenti menjadi lebih gelap. Kenapa kuning kalau sakit? Salah respon tubuh terhadap penyakit adalah dengan membunuh bakteri dan virus yang kemudian butuh antibiotik, salah satunya bilirubin yang warnanya kuning. This is why I love Reddit, man. Lu bisa temukan segala macam komentar di forum-forumnya. Jadi seperti itu aja topik ngopi berkesempatan kali ini. Jangan lupa kasih pendapat kalian di kolom komentar video ini, seberapa puas dan seberapa OP kah tingkat kepedasan kalian. Gue pengen tahu. Terima kasih banyak udah nontonin video ngopi ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.